Namun yang menjadi persoalan adalah profesi hukum yang dalam ini advokat, tingkat penyebarannya di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, adalah tidak merata. Advokat masih sebagian besar ada di kota-kota besar saja, sehingga untuk lebih jelasnya mungkin bisa saya katakan bahwa masih banyak rekan advokat yang dalam hal bantuan hukum kepada desa-desa, kepada kaum-kaum marginal masih dirasa kurang. Untuk itulah muncul harus dilahirkan paralegal yang nantinya akan mengabdi kepada masyarakat, membela hak-hak para masyarakat yang membutuhkan keadilan, khususnya pada saudara-saudara kita di kaum marginal. Pada kesempatan ini, marilah kita mengingatkan kembali atas pesan dari Eyang Lauren Friedman yang mengatakan bahwa penegakan hukum itu ada 3 unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum atau legal culture. Berbicara soal budaya hukum, ini akan melekat pada diri saudara-saudara sekalian sebagai paralegal. Di mana budaya hukum ada di masyarakat itu mencerminkan adalah kebiasaan masyarakat. Apakah kebiasaan masyarakat itu sesuai dengan hukum atau justru sebaliknya? Disinilah tugas paralegal nantinya untuk turun langsung ke masyarakat, membentuk sebuah budaya hukum yang positif, membentuk sebuah budaya hukum yang benar-benar masyarakatnya cinta hukum, berorientasi terhadap hukum, segala aspek kehidupannya, sebagai aspek langkahnya selalu berdasar pada hukum, sehingga budaya hukum yang baik yang dibina dan akan dibela oleh saudara-saudara sekalian akan sangat membantu terciptanya penegakan hukum, karena budaya hukum adalah merupakan bagian dari sistem penegakan hukum di samping substansi hukum dan struktur hukum. Yang terakhir dari saya kepada seluruh peserta, saya mengucapkan selamat. Selamat datang di dunia hukum Indonesia, selamat berpraktek nantinya bersama dengan rekan-rekan penegak hukum yang lainnya. Saudara adalah orang yang ahli hukum, bukan advokat tapi ahli hukum, sehingga disebut dengan paralegal. Kalau di dunia kesehatan ada orang yang paham kesehatan tapi bukan dokter, disebut paramedik. Kalau sudah dijanji-janji tapi tidak nikah, namanya paramantan, begitu ya. Demikianlah dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Fusikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, 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 merdeka. Sekali layar terkembang. Terima kasih kepada Bapak Dwi Nuryanto Ahmad, SH, MH, MM, yang telah memberikan sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Jawa Tengah, yang akan diwakili oleh Bapak Haji Bayu Jalar Prayogo, SEMM, MH. Kepada Bapak Haji Bayu Jalar Prayogo, SEMM, SH, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah sama-sama kita bagikan salam organisasi ormas kita, Pemuda Pancasila. Merdeka! Pancasila! 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 Yang saya hormati Bapak Kartiko, Kepala Pusat Bantuan Hukum Kemenkumham. Yang saya hormati Ketua BPPH MPW Pemuda Pancasila Jawa Tengah, Mas Dwi Nuryanto Ahmad. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus MPW Pemuda Pancasila Jawa Tengah, mulai dari Bu Sekretaris, Bunda Maya,
Pak Wakil Ketua, Pak BK, Pak JP selaku Ketua Bidang OK, seluruh pengurus MPW yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati pula Ketua Panitia Mas Wahyu Puji Widodo, beserta seluruh panitia yang hadir pada pagi hari ini, dan yang saya cintai rekan-rekan peserta pelatihan paralegal. Marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan keselamatan, masih diberikan rezeki yang cukup, masih diberikan umur. Sehingga kita semua bisa hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti pelatihan paralegal yang diadakan dan diselenggarakan oleh BPPH MPW Pemuda Pancasila Jawa Tengah. Rekan-rekan yang saya hormati, perkenankan saya Bayu Jalar Prayogo, Bendahara MPW Pemuda Pancasila Jawa Tengah, mewakili Ketua MPW Pemuda Pancasila Jawa Tengah, Mas Bambang Eko atau Mas BEP, hadir pada pagi hari ini untuk memberikan sepatah dua patah kata. Kebetulan Ketua MPW berhalangan hadir pada acara pembukaan pada pagi hari ini, insya Allah nanti penutupan oleh Ketua MPW. Seharusnya porsi sambutan ini adalah porsinya Bu Sekretaris Bunda Maya atau Wakil Ketua. Tapi karena Bunda Maya sedang berhalangan berbicara, maka saya diminta untuk menggantikan beliau. Mohon izin, Bu Sek, saya menggantikan panjenengan. Rekan-rekan yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan, saya secara pribadi maupun mewakili Ketua MPW mengucapkan selamat kepada rekan-rekan yang pada pagi hari ini mengikuti pelatihan paralegal. Ini merupakan satu langkah maju yang dilakukan oleh BPPH Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Tengah. Kita tepuk tangan apresiasi untuk Ketua BPPH, Mas Dwi Nuryanto Ahmad, beserta seluruh jajaran BPPH. Kegiatan positif ini memang tentunya harus terus dilakukan oleh BPPH dan MPW Pemuda Pancasila Jawa Tengah. BPPH ini satu badan yang ada di dalam Pemuda Pancasila Jawa Tengah yang kegiatannya Masya Allah, kegiatannya cukup membanggakan kita semua. Banyak sekali kegiatan yang sudah dilakukan, terutama pendampingan hukum. Karena kita tahu setiap anggota Pemuda Pancasila yang memiliki KTA itu wajib diberi bantuan hukum oleh Pemuda Pancasila. Betul? Oke. Dan Mas Dwi beserta jajarannya ini tidak kenal lelah. Belum lama ini juga mendampingi rekan kita yang sedang bermasalah. Tidak usah saya sebutkan, nggih. Mengko ndak tambah rame. Nah, tidak kenal waktu rekan-rekan semua. Konsultasi hukum gratis pun sering dilakukan oleh BPPH. Kalau saya bicara di sini tentang hukum, tentu saya malu karena saya lihat banyak advokat di sini. Oke? Banyak advokat di sini, pesertanya 20, panitianya 40. Ini banyak panitianya daripada pesertanya. Dan panitianya, Masya Allah, advokat semua. Ya. Jadi saya di sini rodok minder keputusan kalau bicara masalah hukum. Mohon maaf kepada Pak perwakilan dari Ketua Pradi, saya lupa menyebut, saya lupa namanya Pak Abu Khair. Yang Pak Punten tadi lupa menyebut nama. Nah, yang paling mohon maaf lagi, saya tidak hafal Mars lagu Pradi. Tapi mohon dimaklumi lagi. Kalau kita bicara paralegal, rekan-rekan semua, paralegal memang mungkin belum tentu dia sarjana hukum. Belum tentu dia praktisi hukum. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, paralegal ini memang tidak ada definisi secara spesifik. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum ini tidak menyebutkan paralegal secara spesifik. Tetapi tentunya paralegal ini
memiliki keterampilan dan kemampuan khusus, memiliki kecakapan khusus, terutama di bidang hukum, dan membantu permasalahan-permasalahan hukum yang dialami oleh seseorang atau orang lain, atau temannya, atau komunitasnya. Nah, artinya walaupun bukan advokat, tadi disampaikan oleh Pak Ketua, bisa membantu rekan-rekan yang sedang mempunyai permasalahan hukum. Terutama, pastinya ini non-litigasi, pastinya. Terutama rekan-rekan yang ada di daerah, karena tadi disampaikan bahwa advokat ini banyak, tapi hanya di perkotaan, betul ya? Jadi hanya di perkotaan itu banyak, tapi kalau di daerah itu sangat kurang, terutama di pedesaan, itu sangat kurang. Nah, justru mereka-mereka ini yang perlu dibantu. Mereka membutuhkan keadilan yang kadang-kadang tidak bisa didampingi atau tidak bisa diwakili oleh advokat karena keterjangkauan wilayah. Saya lihat ini ada yang hadir dari daerah-daerah yang tentunya ini akan menjadi, bisa dikatakan peluang panjenengan, ya, peluang pahala untuk membantu teman-teman mendampingi masalah hukum. Rekan-rekan yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, tentunya MP Pemuda Pancasila memiliki kebanggaan tersendiri dengan BPPH dan juga program-program yang dilakukan. Oleh karenanya, sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua BPPH dan beserta seluruh jajaran dalam penyelenggaraan ini. Semoga penyelenggaraan pelatihan paralegal pada pagi hari ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, sehingga semua bisa membawa manfaat dan pulang selama 3 hari membawa manfaat bagi orang lain. Amin. Allahumma amin. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. 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 Merdeka. Sekali layar terkembang. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Haji Bayu Jalar Prayogo, SE MMSH yang telah memberikan sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Abu Khair SH selaku Ketua Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi Semarang. Kepada Bapak Abu Khair SH, waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelum sambutan saya sampaikan, mohon izin saya mau membuka masker. Karena saya juga kader pemuda Pancasila, mari kita bagikan yel-yel perjuangan kita. Pancasila! 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 Merdeka! Oh ya. Berarti nanti penutup ya. Yang terhormat Bapak Kartiko dari BPHN, yang kami hormati Ibu Sekretaris Bunda Maya, yang kami hormati Wakil Ketua Bung Budi Kiatno, yang kami hormati Bapak Bendahara Bung Bayu, yang kami banggakan teman-teman panitia wabil khusus Mas Wahyu, dan yang kami banggakan peserta pelatihan paralegal yang dilaksanakan oleh PBBH bekerja sama dengan PBH Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya di sini selaku Ketua Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi Semarang sangat bangga sekali bisa bekerja sama dengan BPPH, dan kebetulan saya juga anggota BPPH.
Semoga pelatihan paralegal ini nanti menjadi sumbangsih besar bagi pemuda Pancasila Jawa Tengah untuk bisa membantu pengurus dalam memberikan pencerahan hukum. Karena pemuda Pancasila Jawa Tengah ini luar biasa, anggotanya sangat banyak, dan mungkin nanti dari hasil pelatihan ini, teman-teman yang ikut pelatihan ini adalah nanti bisa memberikan sumbangsih yang besar bagi pemuda Pancasila Jawa Tengah untuk bisa memberikan pemahaman bagaimana tentang masyarakat ini bisa mengerti tentang hukum dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang berakibat hukum. Karena apapun, sekarang itu zamannya sudah zaman milenial, mudah sekali orang itu membawa ke ranah hukum hal-hal sepele, banyak yang kita alami, kita saksikan dengan hal-hal sepele, apalagi sekarang banyak jargon jarimu menjadi jurangmu. Jadi gara-gara salah ngetik, salah status, dibaca orang yang tidak berkenan, akhirnya berakibat hukum. Dengan ini mungkin kawan-kawan semua yang sudah ikut pelatihan paralegal ini akan memberikan wawasan, sumbangsih atau pemahaman kepada masyarakat, wabil khusus keluarga besar kita, pemuda Pancasila Jawa Tengah, gimana kedepannya nanti bisa memahami hukum dan tidak istilahnya hal-hal yang tidak diinginkan yang berakibat hukum bisa terjadi. Karena saya juga sebagai anggota BPBH dulu sering ikut membantu di Pengadilan Negeri Semarang, karena juga kebetulan saya sebagai ketua PBH di PN Semarang dulu banyak terjadi pendampingan untuk anggota-anggota kita. Dengan ini mungkin nanti kita akan membuat sebuah terobosan bagaimana ke depannya pemuda Pancasila ini memberikan hal-hal positif bagi masyarakat, biar pelatihan ini betul-betul membekas dan memberikan sumbangsih yang positif. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada kawan-kawan, karena tadi apapun yang dikatakan Bapak Ketua PBBH bahwa teman-teman adalah orang-orang yang terpilih. Jadi mungkin ini akan menjadi sumbangsih yang luar biasa bagi pemuda Pancasila Jawa Tengah. Sekali lagi saya ucapkan selamat, semoga nanti membawa manfaat luar biasa. Apabila ada salah kata, salah ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita pakaikan perjuangan kita. Semoga ini tidak salah, karena tadi sudah dikoreksi oleh Bapak Wakil Ketua. Merdeka! Pancasila! 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 Sekali layar terkembang, surut kita berbantang. Terima kasih kepada Bapak Abu Khair SH yang telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Kartiko Nurintias, selaku Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Bapak Kartiko Nurintias, waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya izin Ibu Master of Ceremony, suara saya sudah jelas. Satu, tes. Sudah jelas, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semua. Yang saya hormati
Bapak Haji Bambang Eko Purnomo SE yang di dalam pagi hari ini diwakili oleh Pak Budi, dan juga yang saya hormati Ibu Sekretaris MPW, Ibu Maya Sopadianti, Bapak Bayu Jalar Pratoga, Selaku Bendahara, dan juga Ketua BPPH Pemuda Pancasila Jawa Tengah, Bapak Dwi Nuryanto Ahmad, Ketua PBH DPC Pradi Semarang, Bapak Abu Khoir, dan juga yang saya banggakan dan saya panitia penyelenggara pelatihan paralegal yang tentunya kita berdoa bersama semuanya kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur kita wajib panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tak lupa kita sampaikan salah kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, baru kali ini acara pembukaan dalam rangka pelatihan para legal yang dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum, baik itu Bali, Nusa Tenggara Timur, dan saat ini baru saya melihat langsung bahwa organisasi masyarakat yang kiprahnya kita sudah tahu persis, dan namanya juga sudah kita tahu persis, dan sumbangsihnya kepada bangsa dan negara juga kita sudah melihat banyak. Dan saya berkata seperti pemuda Pancasila yang ada di NKRI ini juga dapat mengikuti langkah dari pemuda Pancasila yang saya melihat visinya atau di bawah Badan Penyuluh dan Pembelaan Hukumnya cukup aktif mencari terobosan-terobosan dalam kader-kader yang nanti dapat mengedukasi masyarakat, terutama keluarga di pemuda Pancasila. Sekali lagi saya ucapkan selamat juga kepada DPC Pradi Jawa Tengah yang dalam hal ini telah memfasilitasi pemuda Pancasila untuk melakukan atau untuk ikut serta dalam menciptakan kader-kader paralegal di bawah rumahnya pemuda Pancasila. Bahwa pelatihan paralegal yang dilaksanakan oleh pemberi atau dapat bersinergi dengan organisasi-organisasi masyarakat yang ada di tengah-tengah masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu juga saya sampaikan terkait dengan paralegal dari perintah atau amanah Undang-Undang 16 2011 tentang bantuan hukum. Tadi begitu semangatnya para pengurus memekikkan dan juga menyampaikan terkait dengan visi misi dari pemuda Pancasila, dan saya jadi teringat setiap Senin pagi kami di Kementerian Hukum dan HAM juga mempunyai yel-yel seperti tadi pemuda Pancasila. Coba kalau kami yel-yelnya ya salam pembaruan, kami pasti 3 kali juga Bapak Ibu. Jadi saya pikir memang harus ada yel-yel yang setiap waktu dapat mengingatkan kepada anggota-anggotanya untuk memberikan spirit bangsa, negara, dan masyarakat yang ada. Dan alhamdulillah juga Bapak Ibu, hukum yang
selaku Kapusluh, dan saya belum sampai 2 tahun selaku Kapusluh, karena sebelumnya saya sebagai Direktur Tata Negara, karena memang sebagai seorang ASN harus bersedia demi penyegaran organisasi dan kepentingan kementerian. Jadi Undang-Undang 16 2011, Bapak Ibu sudah memahami benar mungkin, itu ditujukan karena itu merupakan inisiasi dari DPR, jadi mendelegasikan kepada pemerintah untuk melaksanakan itu terkait dengan pemberian bantuan bagi masyarakat miskin. Dan juga alhamdulillah program yang diinisiasi oleh DPR saat ini sejak munculnya program pemberian bantuan hukum oleh kementerian menjadi program bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang 16 2011 sejak awal munculnya sudah dicanangkan atau ditetapkan oleh pemerintah jadi program prioritas nasional. Karena programnya bersifat bukan reguler atau sifatnya khusus prioritas nasional sesuai dengan visi, maka program ini tidak saja dikawal oleh Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga dikawal oleh KSP, Kantor Sekretariat Presiden, dan juga ya, karena yang menyediakan anggarannya memang Kementerian Keuangan. Jadi sejak berkiprahnya program ini dari tahun 2013 sampai awal 2022 sudah terdapat 600 jumlah yang di 2020 jumlah pemberi bantuan hukum existing pada tahun 2021 berjumlah 524 organisasi bantuan hukum. Tetapi di tahun 2021 juga kami mendapatkan amanat dari Undang-Undang 16 2011 dan akreditasi terkait pemberi bantuan hukum baru. Dari jumlah pendaftar 1063 terseleksi tahun 2021 berjumlah 121 pemberi bantuan hukum. Jadi dari jumlah 524 tidak semuanya juga lolos. Jadi dari jumlah 524 yang existing yang berjalan dari tahun 2000 itu tidak semuanya lolos hasil verifikasi dan akreditasi, ditambah dengan jumlah pemberi bantuan hukum yang baru yang lolos menjadi 121. Jadi jumlahnya jumlah pastinya saat ini PBH yang telah terverifikasi dan terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM berjumlah 619 pemberi bantuan. Apa yang tadi disampaikan oleh salah satu ketua benar adanya bahwa pemberi bantuan hukum itu mempunyai komponen pertama terkait dengan advokat. Advokatnya harus sesuai dengan ketentuan. Kemudian juga pemberi bantuan hukum itu juga harus memiliki paralegal. Nah, syarat yang kemarin baru yang untuk verifikasi terkait dengan pemberi bantuan hukum baru ditambah syarat yaitu untuk pemberi bantuan hukum baru harus mempunyai tenaga ahli di bidang teknologi informasi. Karena kita tahu persis dan kita juga harus jalankan perintah Pak Presiden, seluruh kementerian paling lambat tahun 2024 pelayanan kepada masyarakatnya harus berbasis teknologi informasi. Bapak Ibu yang saya hormati, bantuan merupakan program prioritas nasional, dan yang ketiga mempunyai unsur di dalam rumah PBH itu adalah advokat, kemudian paralegal,
teknologi informasi. Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan paralegal? Barangkali teman-teman yang ada atau calon-calon paralegal yang ada masih samar secara gamblang itu Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2021 disebutkan bahwa paralegal itu adalah setiap orang yang berasal dari komunitas masyarakat atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal tetapi dia tidak berprofesi sebagai advokat dan tidak secara mandiri memberikan pendampingan atau memberikan pendampingan di depan di sidang pengadilan. Jadi tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan lebih tepatnya seperti. Jadi sesuai dengan Permenkumham nomor 3 tahun 2021 juga diatur terkait dengan bagaimana pemberi bantuan hukum itu bisa melakukan pendidikan paralegal guna kepentingan pemberi bantuan tersebut. Jadi memang tadi telah disampaikan di awal bahwa untuk merubah mindset masyarakat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, tadi Pak Wakil Ketua juga sudah menyangkut pembangunan hukum yang menurut teori Friedman itu ada 3 unsur yang harus dipenuhi, yang tadi structure, kemudian substansi, dan culture budaya hukum. Kalau kita melihat fakta-fakta yang ada di kita, dan juga kalau kita melihat dari pembangunan hukum yang dilakukan oleh tetangga-tetangga kita, negara-negara yang juga sudah maju, barangkali untuk pembangunan substansi dan struktur atau struktur tidak perlu memakan waktu yang sampai agak panjang. Tetapi untuk membangun budaya hukum, barangkali kalau tidak dilakukan secara mungkin satu generasi pun tidak akan tercapai. Karena merubah mindset, merubah budaya masyarakat itu dari 3 pilar yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil Ketua, atau mengutip dari teorinya Friedman, pembangunan budaya hukum itu anggota-anggota masyarakat dan juga organisasi-organisasi masyarakat yang ada di seluruh NKRI ini diharapkan untuk terus-menerus dilakukan agar masyarakat-masyarakat yang ada, terutama masyarakat-masyarakat yang ada di 3T, kemudian masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah timur benar-benar dapat merasakan hasil dari kerja keras kita untuk hukum sehingga mereka menjadi sadar. Suatu wilayah yang telah mencapai tingkat kesadaran hukumnya tinggi, maka keuntungan yang diperoleh oleh wilayah tersebut banyak, hanya dari sisi keamanan, tetapi dari investasi pun akan mudah untuk masuk, sehingga taraf sudah kita atau sudah berhasil mendapatkan tingkat kesadaran hukum yang maksimal itu pas wilayah yang makmur, wilayah yang penuh investor yang dapat masuk dengan merasa nyaman, investor yang akan masuk dengan merasa tidak
dari sisi keamanan tidak yang dia tanamkan dapat terlindungi dengan baik, dan masyarakat di wilayah tersebut tentunya akan merasakan manfaatnya. Itu salah satu contoh apabila mindset atau culture budaya perubahan terkait pola pikir yang ada di masyarakat itu telah mencapai suatu sesuatu yang kita harapkan menjadi sesuatu yang sangat baik. Jadi Bapak Ibu, peran paralegal sangat diutamakan dalam penyelesaian yang tadi disampaikan oleh teman-teman di sisi non litigasinya, karena bantuan hukum itu dibagi dalam dua domain. Pertama dari yang litigasi, itu yang litigasi adanya atau menjadi bagian dari advokat yang ada. Nah, yang non litigasi ini menjadi bagian dari para teman calon-calon paralegal nanti untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Tapi yang terpenting bagi kami paralegal dimaksudkan menjadi ujung tombak. Paralegal yang telah terdidik nanti itu diharapkan menjadi ujung tombak perubahan bagi masyarakat setempat atau kelompok masyarakat yang ada paralegal yang telah terdidik. Dan kami sekali lagi mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada pemuda Pancasila, khususnya di DPC Jawa Tengah, yang sudah mempunyai inovasi berafiliasi dengan DPP atau pemberi bantuan hukum yang ada di Jawa Tengah. Yang kita tahu Jawa Tengah merupakan wilayah yang sangat luas karena kabupaten kotanya juga sangat banyak, sehingga saya pikir ini menjadi selain mendampingi para masyarakat miskin yang terkena masalah hukum. Jadi sekali lagi saya mengapresiasi kegiatan ini. Kami selaku aparatur pemerintah, aparatur sipil negara yang diberi amanah tugas dan fungsi dapat terus bekerja sama dengan para pemberi bantuan hukum, dengan para organisasi masyarakat yang ada, sehingga harapan kita negara Kesatuan Republik Indonesia makmur, benar-benar sejahtera, dapat terus. Sedikit saya tambahkan kepada pemberi bantuan hukum yang berafiliasi dengan pemuda Pancasila, saya benar-benar menyampaikan pesan pelatihan ini dengan sebaik-baiknya, terutama terkait dengan nanti ada masa aktualisasi, karena ada 9 kurikulum materi harus dilalui oleh calon paralegal, dan nanti Pak DPC Pradi Jawa Tengah harus benar-benar pada waktu masa aktualisasinya yang 3 bulan, itu benar-benar dipantau, para advokat yang memantau calon-calon paralegal yang akan terjun langsung ke masyarakat di Jawa Tengah dapat ada yang kurang memenuhi saya pikir bahwa calon paralegal itu masih harus melakukan harus mengulangi pendidikannya agar lebih mapan, karena paralegal itu kan menjadi ujung tombak di masyarakat. Sehingga saya berharap
paralegal itu menjadi naungan bagi kelompok atau masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan menyangkut Permenkumham nomor 3 tahun 2000. Sekali lagi saya ikut berdoa semoga DPP Pancasila baik yang ada di dalam membantu Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kemajuan dan keamanan NKRI, untuk kecerdasan masyarakat Indonesia. Barangkali itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kartiko Nurintias yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Maaf saya Bu. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Terdengar Pak? Terdengar Pak. Saya ulangi. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, pendidikan dan pelatihan paralegal, BPPH Pemuda Pancasila bekerja sama dengan PBH DPC Pradi Semarang secara resmi saya nyatakan dibuka. Saya kembalikan ke Master of Ceremony. Terima kasih kepada Bapak Kartiko Nurintias yang telah membuka acara pada pagi hari ini. Memasuki acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ahmad Teguh Wahyudin SHMH. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa ini dengan cara Islam. Yang lain, yang beragama lain mohon menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Maliku ya Kudus, kami agungkan nama-Mu karena hanya Engkau-lah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Rahman, Ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya Allah, pada hari ini kami berkumpul di sini untuk menuntut ilmu pada pelatihan paralegal. Kami mohon kepadamu ya Allah, luruskanlah niat kami untuk belajar, agar dengan pelatihan ini bisa menambah ilmu kami dalam bekerja dan bertindak, sehingga bisa memberikan sumbangsi terbaik bagi bangsa ini, demi menegakkan hukum dan demi keadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ya Allah, bukalah pikiran kami, mudahkanlah pembicaraan kami, berikanlah kepada kami kecerdasan berpikir dan belajar, agar ilmu yang kami peroleh bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Rabbis rohli sadri wa yassirli amli wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batina warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kini telah sampailah kita di penghujung acara yakni penutup. Semoga kegiatan pelatihan paralegal ini dapat berjalan lancar dan ilmu yang nantinya kita dapatkan bisa membawa berkah dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan para peserta. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pelatihan pada hari ini yang diselenggarakan oleh BPPH ya, Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum ya, Pemuda Pancasila yang bekerja sama dengan DPC Peradi Semarang. Kenapa bekerja sama? Karena sama-sama kita tahu bahwa BPPH Pemuda Pancasila ini belum masuk dalam daftar OBH verifikasi dan akreditasi Kementerian Hukum dan HAM. Jadi harus bekerja sama dengan OBH yang bekerjasama dengan yang telah terverifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dan dalam hal ini adalah DPC Peradi Semarang. Mungkin sebelum saya lanjut, ini kan karena peserta ya, saya pengen tahu peserta yang sudah sarjana hukum angkat tangan dong. Ada nggak ya? Ada nggak peserta yang sudah sarjana hukum? Belum ya? Berarti rata-rata di sini mahasiswa dan paralegal komunitas ya. Sarjana hukum ada? Tidak ada ya? Oke, Oh, siap. ada satu Bapak, mohon izin Bapak ini, mohon izin menunjukkan. Siap. Angkat tangan ya Pak. Oh iya. Berarti dari 20 orang, satunya sarjana hukum ya? Iya Bapak. Oke, siap. Sebenarnya nggak ada masalah, karena paralegal itu sendiri bisa saja sarjana hukum, bisa saja tidak sarjana hukum, tidak ada masalah. Tidak ada aturan juga yang untuk mengatakan harus sarjana hukum. Jadi paralegal ini adalah seseorang yang berasal dari komunitasnya seperti apa? Seperti Bapak Ibu saat ini, komunitas dari pemuda Pancasila yang melakukan nanti pemberian bantuan hukum kepada masyarakat, tapi tidak dilakukan dengan secara mandiri. Jadi Bapak Ibu nanti harus bekerja sama dengan OBH, dengan ibaratnya dipantau langsung oleh advokat yang berada pada OBH tersebut. Jadi saya langsung ya untuk materi dari next, Bapak. Saya tidak bisa next ya. Oh, nggak, biar saya share screen aja sendiri. Oke, next aja Pak, ini indikatornya. Oke, baik, kita langsung ke materi aja biar cepat karena hari Jumat dan harinya cukup pendek, apalagi di Jawa Tengah yang lebih cepat ya waktu sholatnya. Jadi sebenarnya untuk negara hukum ini dapat dikaitkan juga lah ya, bisa dikaitkan banget, bahkan erat kaitannya dengan nomokrasi, yaitu nomokrasi ini bisa kita katakan bahwa negara yang berdasarkan dan hukum. Jadi nomos ini berarti norma, sedangkan kratos adalah kekuasaan. Jadi bagaimana suatu negara itu harus berlandaskan dengan hukum atau norma yang berlaku dan dipatuhi di negaranya. Jadi nomor 100 ini sangat erat dengan negara hukum. Kenapa? Karena nomokrasi ini tentu menjadi faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum itu sendiri. Oh ya, sebelumnya saya juga sedikit tadi lupa juga mengatakan bahwa kenapa kita sebagai calon paralegal belajar tentang negara hukum, demokrasi, dan sebagainya. Jadi ada 10 materi yang harus dilalui teman-teman calon paralegal. Dan ini kaitannya juga erat dengan tadi saya tanya kenapa, apakah ada sarjana hukum. Kenapa? Karena bagi yang sudah sarjana hukum tentu dia akan mendapat beberapa materi yang sama ketika ia duduk sebagai mahasiswa sebelum ia menjadi sarjana hukum. Nah, mungkin yang sudah sarjana hukum sini kita akan sedikit mengulang, dan inilah alasan kenapa materi-materi yang dasar itu masuk dalam materi pelatihan paralegal. Kenapa? Karena tidak semua paralegal itu bergelar sarjana hukum. Walaupun ia akan berkecimpung di dunia, kita bisa katakan dunia hukum ya. Nah, untuk itulah ketika pembekalan atau pelatihan ini mereka harus dibekali dengan materi-materi yang erat kaitannya dengan materi dasar dari hukum itu. Jadi misalnya pada hari ini ada pengantar hukum dan demokrasi, kemudian ada materi keparalegalan, kemudian ada struktur masyarakat, bantuan hukum dan advokasi, hak asasi manusia,
Jadi ada 9 materi yang harus dilalui secara klasikal atau bisa secara online ataupun offline. Dan terakhir adalah aktualisasi peran paralegal selama 3 bulan. Jadi 10 materi ini yang 9-nya secara klasikal atau secara online ataupun secara offline. Dan kemudian ada yang terakhir adalah secara aktualisasi peran paralegal itu. Jadi ini adalah materi dasar bekal untuk kita semua untuk menjadi paralegal sebelum kita terjun ke masyarakat. Saya lanjutin lagi ya. Jadi terkait materi pada hari ini, materi pengantar hukum dan demokrasi, tadi saya katakan bahwa erat kaitannya dengan demokrasi. Jadi demokrasi ini bisa dikatakan adalah tadi saya katakan adalah kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Jadi IVDC ini mengatakan bahwa untuk dapat dikaitkan, jadi bisa dikatakan seperti ini. Ada bukan paradigma tapi bisa kita katakan jargon bahwa di negara-negara the rule of law ya seperti Amerika dan sebagainya itu mengatakan bahwa the rule of law and not of man. Jadi yang memimpin sesungguhnya adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Ini bisa kita anggap seperti kita di Indonesia. Jadi ketika hukum itu sudah baik, ketika hukum itu sudah teratur dan tertata secara baik, tertulis secara baik tentunya ya dalam peraturan undang-undang kita di Indonesia misalnya, ketika pergantian kepemimpinan, pergantian orang untuk memimpin, kan kita ada seperti tahu ada periode pemimpinan itu berganti-ganti. Nah, pergantian kepemimpinan ini tidak akan berdampak cukup cukup signifikan terhadap hukum itu sendiri. Kenapa? Selama hukum itu dijadikan supremasi atau supremasi of law, maka ketika siapapun yang memimpin, siapapun yang berganti di kepemimpinan ini, ia akan tetap mengikuti aturan hukum itu. Jadi ketika aturan hukum berpandangan seperti ini, simpelnya seperti ini. Jadi ketika aturan tersebut sudah diatur dengan sedemikian rupanya dengan baiknya, maka siapapun orang yang tidak baik ketika dia masuk dalam sistem tersebut, dia akan menjadi baik. Nah, memahaminya mudahnya seperti itu. Next, Pak. Nah, bagaimana dengan sejarah negara hukum? Tentunya dari pemikir-pemikir era-era awal ya. Kita bisa lihat pertama di ide negara hukum ini telah lama sebenarnya dikembangkan oleh para filsuf di zaman Yunani kuno, zaman dulu banget. Misalnya saja Plato di bukunya, pada awalnya di dalam bukunya judul bukunya itulah The Republic. Dia berpendapat bahwa mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikat kebaikan. Jadi untuk mewujudkan negara yang ideal, maka kita harus mencapai kebaikan tersebut dengan diisi oleh orang-orang yang baik. Nah, untuk itu kekuasaannya harus yang dikatakan si Plato ini baik, untuk itu kekuasaannya harus dipegangnya. Siapa yang memegang itu? Plato mengatakan bahwa yang memegang itu adalah the philosopher king atau raja-raja pada masa itu ya. Bisa juga dikatakan filosof atau mungkin filsuf dan atau raja yang juga merangkap sebagai filsuf pada zaman Yunani kuno tentunya. Namun anehnya Plato juga yang membantah pendapatnya sendiri. Tentunya di dalam bukunya yang selanjutnya itu The Statesman dan The Law. Yang mana Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik, yaitu menempatkan supremasi hukum, yaitu pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum itu sendiri. Jadi simpelnya seperti ini. Jadi ketika di awal-awal Plato nulis di dalam buku yang The Republic, ia mengatakan bahwa untuk mewujudkan negara yang ideal adalah kita harus dipimpin oleh filosofer king atau filosof yang dari raja dan sebagainya ya. Namun Plato juga membantah bahwa tidak, yang bisa memimpin untuk menuju negara yang ideal adalah siapapun bisa, dengan catatan ia harus tunduk pada aturan hukum atau ia harus menjadikan hukum sebagai supremasi di negaranya. Kenapa? Karena hal itu mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang dari pemerintahan yang tidak baik. Nah, itulah pendapat Plato yang akhirnya dia bantah sendiri. Dan pendapat ini kemudian diperkuat oleh pendapat Aristoteles. Ia mengatakan bahwa untuk mencapai kehidupan yang paling baik, the best life possible, yang dapat dicapai adalah dengan supremasi hukum. Nah, ini pendapat yang sama persis dengan pendapat Plato dalam buku-buku selanjutnya, itu buku The Statesman dan The Law.
yang mana adalah hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara. Untuk itu, maka dalam pembuatannya harus menggunakan peran-peran dari negara. Tentu hukum di sini kita maksud adalah hukum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau negara, dalam hal ini pejabat berwenang pemerintah ya, yang dipatuhi oleh masyarakatnya, dipatuhi oleh warga negaranya. Kemudian ada sanksi jika masyarakatnya tidak mematuhi tersebut. Nah, untuk itulah digunakan peran-peran penting dalam negara. Next, selanjutnya. Pak Moderator, next. Ya, siap. Ini untuk layar ini tampilkan saja Pak, biar saya bisa lihat apa namanya pesertanya. Yang layar ke peserta di on kan aja ya, biar saya bisa lihat. Baik, tadi kita saya jelaskan bahwa tentang konsep negara hukum dari negara-negara di luar, khususnya sejarahnya dalam pembentukannya dari Yunani kuno. Lantas bagaimana dengan konsep negara hukum di Indonesia? Kita bisa lihat di Undang-Undang Dasar kita, khususnya pada pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, ini adalah salah satu bunyi atau statement kuat dalam Undang-Undang Dasar kita, dalam konstitusi kita, bahwa kita adalah negara yang berlandaskan atas hukum. Nah, gagasan hukum itu sendiri pun dibangun dengan suatu sistem yang tentunya yang fungsional dan berkeadilan ya. Sistem hukum itu perlu dibangun, lawmaking tersebut, dan ditegakkan ya, law enforcement sebagaimana mestinya. Jadi tidak ada pembeda-pembeda dalam penegakan hukum tersebut. Dan tentunya hal ini juga selain law enforcement tadi saya katakan, bahwa juga ketika pembuatannya lawmaking ini, hukum itu juga dibuat harus mengakomodir seluruh lapisan warga negara yang berada pada wilayahnya tersebut. Kemudian, nah, ada satu hal yang bukan unik ya. Ada satu hal yang ada cuma di negara kita, itu apa? Negara kita memiliki landasan yaitu Pancasila. Jadi negara hukum di Indonesia itu emang mengadopsi banyak sistem-sistem hukum atau pandangan-pandangan hukum di luar sana. Tapi kita juga memiliki ideologi Pancasila, yang mana itu juga kita jadikan dasar kita dalam membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan di negara kita. Jadi negara hukum Pancasila ini lebih dipahami sebagai negara hukum yang mendasarkan cita-citanya pada apa yang dikandung dalam Pancasila. Apalagi teman-teman di sini yang berlatar belakang dari organisasi pemuda Pancasila tentu sangat memahami dan harus memaknai isi dari Pancasila itu, tentunya juga harus melaksanakan isi dari Pancasila itu dalam kehidupannya sehari-hari. Khususnya dalam hal ini ketika bergabung di pemuda Pancasila, di organisasi pemuda Pancasila, teman-teman harus menerapkan prinsip-prinsip dasar dari Pancasila tersebut kepada masyarakat. Jadi Pancasila itu seperti kita tahu adalah menjadi dasar falsafah negara yang melahirkan cita hukum, reside, dan dasar sistem hukum tersendiri sesuai dengan jiwa bangsa ini. Jadi Pancasila itu khas khusus dari negara kesatuan kita, negara Republik Indonesia. Jadi selain itu, Pancasila juga merupakan ideologi yang sudah final. Jadi sudah tidak ada lagi perdebatan tentang Pancasila. Jadi kalau masih ada yang mendebatkan tentang Pancasila itu sudah bukan waktunya lagi. Kenapa? Karena Pancasila sudah ada sejak negara kita berdiri, yang dimana kesepakatan itu dibuat oleh para founding fathers kita, founding people kita, para pendiri bangsa kita yang bersepakat, dan sampai saat ini Pancasila kita tidak diganti dan tergantikan. Nah, sampai saat ini Pancasila kita tidak terganti. Bahkan kita ketika melakukan Undang-Undang Dasar saja sudah di amandemen pertama, kedua, ketiga, dan empat, tapi Pancasila tidak pernah di amandemen dan tadi saya katakan tidak diganti dan tidak tergantikan. Nah, Pancasila adalah falsafah negara yang melahirkan cita hukum yang final dan tidak lagi untuk diperdebatkan. Tinggal kita laksanakan secara bersama-sama untuk ke masyarakat, dalam hal ini pemuda Pancasila. Jadi cara filosofis pembukaan Undang Dasar itu merupakan modus vivendi yang saya katakan tadi, kesepakatan para pendiri bangsa kita, kesepakatan luhur bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam ikatan satu bangsa yang majemuk. Nah,
catatan penting di sini tadi saya katakan, saya ulang lagi bahwa salah satu kesepakatan dasar arah perubahan Undang-Undang Dasar yang saya katakan bahwa Undang-Undang Dasar ini sebenarnya telah mengalami perubahan sejak tahun 1999, perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar yang pertama, kemudian 2000 amandemen yang amandemen yang kedua, 2001 amandemen ketiga, kemudian 2002 yang terakhir adalah amandemen yang keempat. Nah, walaupun walaupun Undang-Undang Dasar mengalami perubahan cukup banyak ya, sampai amandemen keempat dan pasal-pasalnya mengalami penambahan dan perubahan cukup banyak. Tapi ada kesepakatan di situ, kesepakatan yang tadi saya katakan bahwa Pancasila itu tidak diubah, ya, tidak diubah dan tidak digantikan, tidak tergantikan. Kenapa? Selain para pendiri bangsa sudah bersepakat, tapi kita juga para generasi saat ini juga sepakat. Buktinya apa? Bahwa ketika sidang umum MPR yang pertama tahun 1999, di situ ada kesepakatan bahwa apa? Tidak mengubah Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa Pancasila tidak tergantikan dan merupakan ideologi bangsa yang sudah tidak diperdebatkan lagi dan sudah menjadi kesepakatan luhur para pendiri bangsa dan juga kesepakatan kita bersama generasi saat ini. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan ketika Undang-Undang Dasar mengalami berbagai macam perubahan dan pada saat itu kita tetap sepakat untuk tidak mengubah Pancasila dan tentunya pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut. Next. Nah, sehingga konsep negara hukum Indonesia yang tadi saya katakan bahwa kita konsep negara hukum yang juga melihat di luar sana, kita mengadopsinya, kita tetap mengadopsi banyak sistem hukum, banyak konsep-konsep hukum dari luar. Namun kita memiliki khas sendiri, yaitu negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Pancasila itu apa? Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Jadi ketika membuat peraturan undang-undang termasuk membuat undang-undang dasar, kita harus menyesuaikannya dengan Pancasila. Kenapa? Karena itu tadi saya katakan bahwa itu adalah ideologi bangsa kita. Nah, jadi Indonesia negara yang mengedepankan supremasi hukum, di mana hukum di sini adalah dalam arti luas ya, tidak semata-mata undang-undang termasuk, jadi tidak hanya hukum tertulis seperti undang-undang, tapi juga hukum tidak tertulis. Jadi konsep negara hukum kita yang berlandaskan Pancasila itu tidak hanya mengedepankan aturan tertulis atau hukum tertulis, tapi hukum termasuk juga hukum tidak tertulis. Selain itu juga konsep negara hukum di kita tidak hanya melindungi sekedar bangsa Indonesia, tidak hanya itu saja. Jadi tidak hanya melindungi segenap bangsa Indonesia, tapi juga memiliki kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, mencerdaskan kehidupan bangsa ini juga erat kaitannya dengan budaya hukum. Jadi teman-teman di sini juga dapat berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu apa? Melakukan penyuluhan hukum, memberikan konsultasi hukum ke masyarakat. Ini terkait, kita berbicara terkait peran paralegal ya. Nah, itu adalah salah satu tindakan yang dapat membantu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Next. Nah, kemudian kita masuk sebagai negara hukum, Indonesia ini kan memiliki banyak peraturan perundang-undangan. Bahkan saya pernah baca di di sebuah artikel ya, bahwa Indonesia salah satu negara dengan undang-undang terbanyak karena banyak hal yang diatur. Nah, nggak masalah selama hukum tersebut dapat berjalan dan dapat ditegakkan sebagaimana mestinya, itu nggak ada masalah. Nah, jadi setiap peraturan undang-undang ini penting juga kita pahami ya. Jadi setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia itu memiliki hierarkinya atau tata urutan peraturan perundang-undangannya, dan ini diatur di dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Nah, hierarkinya ini adalah yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tadi saya sudah banyak berbicara. Kemudian ada TAP MPR atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian ada undang-undang yang sama tingkatannya dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu ya.
Kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten kota. Nah, kita lantas bertanya, di mana posisi Pancasila? Kenapa? Karena Pancasila kok bisa tidak masuk dalam hierarki ini ya. Nah, yang tadi saya katakan di awal bahwa apa? Bahwa Pancasila itu adalah ideologi. Nah, nanti saya selanjutnya ya. Bisa dikatakan Grundnorm atau Start Fundamental Norm. Jadi Pancasila adalah dasar dari pembentukan peraturan undang-undang ini. Jadi ketika membentuk undang-undang dasar, ketika membentuk TAP MPR, ketika membentuk undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya, itu harus berlandaskan Pancasila. Ya, makanya kenapa Pancasila tidak masuk sini, karena Pancasila tidak bisa disejarkan di sini. Kenapa? Karena Pancasila adalah ideologi bangsa kita, yang mana adalah ketika kita membuat aturan seperti yang di hierarki ini, maka ia harus sesuai dengan atau tidak boleh tidak boleh bertentangan atau harus ya mencerminkan Pancasila, masuk ke cerminan Pancasila itu harus masuk dalam undang-undang ini. Itu alasan kenapa Pancasila di sini tidak masuk. Next. Nah, ini adalah kedudukan Pancasila berdasarkan teori Hans Nawiaski yang tadi saya katakan. Kenapa Pancasila tidak masuk dalam dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi Pancasila itu adalah Start Fundamental Norm atau Grundnorm atau norma dasar dari kita membentuk undang-undang dasar, membentuk TAP MPR dan sebagainya. Jadi Pancasila itu kedudukannya sangat tinggi dan paling tinggi. Makanya kita mengatakan di negara kita mengatakan apa? Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Jadi ketika membuat peraturan perundang-undangan, kita harus mencerminkan dari nilai-nilai ideologi kita, nilai-nilai Pancasila kita. Kenapa? Saya ulang sekali lagi bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Next, kita cepat aja ya karena sudah mau Jumatan. Nah, jadi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga ada banyak asas sebenarnya, banyak banget bisa saya katakan. Bahkan di Undang-Undang 12 tahun 2011 dan Undang-Undang 15 tahun 2011 sudah mencerminkan sudah mencantumkan berbagai asas dalam pembentukannya, misalnya asas pengayoman, kemanusiaan dan sebagainya, ada banyak asas. Nah, ini adalah yang 4 ini adalah asas yang saya ambil sebagian asas dari banyak asas yang dalam peraturan perundang-undangan dan negara hukum tentunya. Nah, ini adalah 4 asas menurut saya yang paling penting dalam negara hukum dan demokrasi. Dan tentunya dalam pembentukan peraturan undangannya. Yang pertama adalah lex specialis derogat legi generali. Jadi aturan hukum atau aturan yang lebih khusus, peraturan yang lebih khusus itu mengenyampingkan peraturan yang lebih umum. Memahami simpelnya seperti ini. Ketika seseorang melakukan misalnya penyalahgunaan obat atau narkotika ya, penyalahgunaan narkotika, ia dapat didera dengan 2 undang-undang. Yang pertama dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Nah, jika pengaturan yang sama, maka undang-undang yang lebih dulu diterapkan adalah Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kenapa? Karena itu adalah satu peraturan yang lebih khusus. Kenapa? Karena undang-undang itu mengatur khusus untuk tentang narkotika. Bedanya dengan beda halnya dengan KUHP yang lebih umum. Nah, itu merupakan memahami simpelnya seperti itu. Jadi lex spesialis derogat legi general itu seperti itu. Kemudian ada lex posterior derogat legi priori. Jadi aturan hukum yang lebih baru akan menyampaikan aturan hukum yang lebih lama. Jadi misalnya ada satu peraturan undang-undangan tentang kehutanan misalnya, tentang perhutanan. Sama-sama diatur dalam undang-undang misalnya, sama-sama diatur dalam undang-undang. Nah, ini kan nggak ada yang lebih khusus, sama-sama khusus. Nah, mana yang untuk diterapkan lebih dulu? Tentu yang diterapkan lebih dulu adalah undang-undang yang lebih baru diberlakukan. Bahkan sekarang saat ini di ilmu perundang-undangan, bahkan di undang-undang kita ya sudah diterapkan, sering undang-undang baru itu ketika disahkan, ketika diundangkan, ia langsung membatalkan undang-undang yang lama. Misalnya sejak undang-undang berlaku atau diterapkan, maka undang-undang sebelumnya tentang apa misalnya, itu langsung dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Nah, jadi penerapan di sini yang dimaksud dengan lex posterior derogat legi priori adalah apa? Aturan hukum yang lebih baru itu akan menyampaikan aturan hukum yang lebih lama. Jadi yang baru lebih harus dipakai.
Kemudian ini yang tadi saya katakan, yang saya bahas sebelumnya, lex superior derogat legi inferior. Jadi aturan hukum yang lebih super atau lebih kuat atau lebih atas itu akan menyampingkan aturan yang lebih bawah. Nah, simpelnya seperti ini. Undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Peraturan pemerintah itu atau peraturan presiden atau apa namanya, atau perkap peraturan daerah itu tidak boleh bertentangan dengan di atasnya. Jadi peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau undang-undang dasar ya. Begitu juga dan seterusnya. Nah, lex superior ini artinya seperti itu. Undang-undang lebih tinggi akan menyampingkan undang-undang yang lebih rendah kedudukannya, atau undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi seperti saya jelaskan tadi. Nah, kemudian ada namanya asas, ini asas sangat penting ya dalam hukum, dalam negara hukum dan demokrasi, itu asas non retroaktif dan asas legalitas. Jadi asas non retroaktif ini adalah asas tidak boleh seseorang itu dikenakan dengan suatu apa namanya, suatu tindakannya dianggap salah dengan aturan yang berlaku surut. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu melakukan tindakan pada tahun 2001 itu hal yang biasa, nggak dilarang. Namun ada aturan tahun 2022 saat ini mengatakan bahwa tindakan tersebut menyalahi aturan, mengatakan bahwa tindakan tersebut adalah pidana. Nah, Bapak Ibu akan dikenakan pasal atau undang-undang di tahun 2022. Padahal tindakan Bapak Ibu itu dilakukan pada tahun 2001, nanti tidak boleh. Kenapa? Itu adalah asas non retroaktif. Seseorang itu tidak boleh dikenakan hal-hal atau peraturan undang yang berlaku surut terhadapnya. Dan ini sama dengan asas legalitas. Asas legalitas ini asas di mana seseorang itu tidak dapat dikatakan perbuatan itu suatu kesalahan selama tidak ada aturan hukum yang mengatakan bahwa tindakan tersebut salah. Jadi misalnya Bapak Ibu simpelnya membuang sampah atau melakukan apalah ya, itu tidak boleh dikatakan salah sampai ada aturan hukum yang mengatakan bahwa itu salah. Seperti sekarang misalnya membunuh, memukul dan sebagainya, itu dikatakan salah, itu menyatakan pidana. Kenapa? Karena sudah ada aturan hukum atau bisa kita lihat di KUHP yang mengatakan bahwa tindakan tersebut adalah tindakan pidana dan pantas untuk dilakukan apa namanya, sanksi pidana tentunya. Next. Halo, next. Oke. Ini yang apa namanya, yang saya jelaskan tadi di awal bahwa terkait asas itu sebenarnya banyak banget asas di apa namanya di negara kita. Jadi tadi saya mengambil ada 4 asas yang apa namanya yang sangat penting lah bisa katakan. Nah, ini adalah asas atau materi muatan yang diatur langsung di dalam undang-undang undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 yang sudah diubah menjadi undang-undang 15 tahun 2019. Jadi ada asas pengayoman. Jadi setiap kita membuat undang-undang itu selain berasaskan Pancasila dan sebagainya tadi saya jelaskan ya, juga harus mencerminkan sifat-sifat dari pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kebineka tunggal ikaan, kemudian kenusantaraan, kekeluargaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum atau equality before the law kita bisa katakan ya, ketertiban, kepastian hukum. Yang terakhir adalah keselarasan, keserasian dan keseimbangan. Next saja, kita cepat aja. Nah, unsur-unsur dari negara hukum dan demokrasi. Nah, ini saya katakan tadi di awal-awal juga sudah saya jelaskan tentang supremasi hukum atau supremasi of law, yang mana dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Jadi saya katakan ini erat kaitannya dengan asas legalitas, orang tidak boleh dihukum dengan apa? Dengan tindakannya yang sebelum ada aturan mengatakan itu salah. Nah, supremasi hukum ini bagaimana kita mendapatkan hukum pada tempat yang tinggi. Bagaimana setiap tindakan kita atau apa namanya, setiap orang yang melakukan kesalahan dia harus mendapatkan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Nah, ini sudah saya jelaskan juga tadi di awal-awal tentang supremasi of law ini seperti katanya tadi Aristoteles ya saya katakan. Dan ini juga pemikir-pemikir ini juga mengatakan apa namanya, pemikirannya sepemahaman dengan Aristoteles itu EVDC. Kemudian yang kedua adalah terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan pengadilan. Jadi tentang hak asasi manusia ya, khususnya tentang HAM, Indonesia sebelumnya emang apa namanya, di undang-undang dasar kita belum mengakomodir pasal khusus atau khusus tentang hak asasi manusia sampai terjadinya amandemen yang kedua tahun 2000 kalau salah itu tahun 2000 amandemen yang kedua akhirnya memasukkan pasal 28, 28A sampai 28I. Yang terakhir ditutup dengan 28J
tentang hak asasi manusia, tentang kewajibannya ya tentunya di pasal 28J ya. Nah, jadi itu salah satu bentuk komitmen negara kita, negara Republik Indonesia untuk selain menjamin hukumnya juga menjamin perlindungan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Bahkan sudah ada undang-undangnya juga, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan seterusnya. Ada banyak undang-undang yang mengedepankan hak asasi manusia. Nah, yang terakhir adalah dari unsur-unsur negara hukum dan demokrasi ini, persamaan kedudukan di hadapan hukum, equality before the law, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat. Nah, ini juga erat kaitannya dengan kita sebagai paralegal, sebagai pemberi bantuan hukum, baik itu advokat maupun paralegal ya di dalamnya. Nah, simpelnya memahami equality before the law ini, ketika si A dan ada dua ya, si A dan si B, saya analogikan namanya A dan B aja ya. Si A ini dari keluarga mampu, dari keluarga kaya. Ketika ia berhadapan dengan hukum, ketika ia bermasalah dengan hukum, melakukan sesuatu ya, ia akhirnya berhadapan dengan hukum. Ia akan dengan mudah membayar jasa advokat untuk memberikan pendampingan terhadapnya, baik itu di muka persidangan atau mungkin dari litigasi, bahkan untuk non litigasi, untuk membayar advokat untuk memberikan jasa hukum padanya, baik berupa konsultasi dan sebagainya ya, sampai ke litigasi di pengadilan. Lantas bagaimana dengan si B yang orang tidak kaya seperti si A yang tidak berkecukupan? Ketika ia bermasalah atau ketika ia berhadapan dengan hukum, ketika melakukan tindakan pidana misalnya, simpelnya memahami gitu ya. Ketika ia melakukan tindak pidana, lantas siapa yang membelanya? Kenapa? Karena ia tidak bisa membayar jasa advokat. Bahkan ia untuk membiayai kehidupannya sehari-hari saja sudah sudah sangat-sangat kekurangan lah. Nah, lantas bagaimana dengan si B ini yang tidak mampu membayar jasa advokat? Nah, itulah gunanya dari asas equality before the law ini yang akhirnya melahirkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Yang mana adalah apa? Ketika seseorang yang berhadapan dengan hukum, ketika ia tidak mampu membayar jasa advokat dan ia bagian dari orang atau kelompok orang miskin, maka ia berhak mendapatkan bantuan hukum dari organisasi bantuan hukum atau dari pemberi bantuan hukum. Dalam hal ini adalah pemberi bantuan hukum yang terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi OBH atau PBH atau LBH itu berkewajiban memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin atau orang yang tidak mampu membayar jasa advokat. Kenapa? Karena statusnya yang dalam hal tidak mampu secara ekonomi. Itulah salah satu dari kata-kata bahwa asas equality before the law ini sangat penting bagi kita sebagai pemberi bantuan hukum. Next, selanjutnya. Unsur-unsur negara hukum mungkin ini lanjut aja. Next. Nah, jadi ada tadi saya katakan ada EDC, kemudian tadi sebelumnya saya lewati 4 elemen penting negara hukum menurutnya Julius Stahl. Kemudian di sini ada juga intinya adalah prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi yang dikemukakan oleh Prof. Jim Lee Sidik, merupakan guru besar dari Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia UI. Nah, ia mengatakan bahwa prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi itu mencerminkan ini. Pertama adalah supremasi hukum, yang sudah kita bahas. Kemudian persamaan dalam hukum, equality before the law, sudah saya jelaskan tadi. Ada asas legalitas juga, pembatasan kekuasaan, jadi tidak boleh kekuasaan yang berlebih melampaui batas tanpa batas ya. Ini sama dengan kekuasaan raja-raja dulu. Jadi raja itu sebagai sebagai pembuat peraturan, dia juga yang menghukum. Bahkan dia mungkin bisa tanpa pengadilan karena dia juga sebagai hakim. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Dan saat ini kita merupakan negara yang kekuasaannya, pemerintahnya dibatasi. Bahkan tidak hanya kewenangan, bahkan juga termasuk dengan dengan waktu ketika berkuasa. Jadi periode itu ada batasnya juga. Kemudian ada organ-organ pemerintah yang independen seperti saat ini Mahkamah Agung, ada Ombudsman Republik Indonesia, ada Komnas HAM, ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi dan sebagainya. Belum next Mas. Kemudian ada peradilan tata usaha negara. Belum. Baik. Ada peradilan tata negara atau ini dalam hal ini Mahkamah Konstitusi ya. Tentu peradilan tata usaha negara PT-UN dengan dengan MK itu berbeda ya. Teman-teman sudah mungkin nanti sedikit saya tanya ya. Jadi PT-UN ini menguji
keputusan tata usaha negara yang berbentuk bisa berbentuk SK ataupun tidak, atau bisa juga tindakan yang final tentunya ya. Sedangkan Mahkamah Konstitusi ini menguji peraturan perundang-undangan atau peraturan terkait ya yang di bawah Undang-Undang Dasar. Kemudian ada perlindungan HAM, sudah saya bahas. Kemudian bersifat demokratis tentunya dalam pembentukan undang-undang tersebut ya, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara. Kemudian terakhir ada transparansi dan kontrol sosial dari prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi. Next, Mas. Nah, jadi dengan demikian dalam konsep negara hukum itu atau konsep negara hukum yang demokratis terkandung makna bahwa demokrasi diatur dan dibatasi oleh aturan hukum. Nah, walaupun demokrasi itu dibatasi oleh aturan hukum, tapi pembuatan substansi hukum itu harus juga melalui dengan sistem yang demokrasi. Artinya apa? Saat ini kita ada lembaga namanya lembaga legislatif, itu adalah DPR, itu membuat peraturan perundang-undang itu dengan cara demokrasi. Dengan cara apa? Ia dibuat dengan cara musyawarah, diskusi tentunya. Kemudian anggotanya pun dipilih langsung oleh rakyat kita dari suatu wilayah. Nah, itu mencerminkan bahwa substansi hukum yang dibuat saat ini adalah cerminan dari atau sistem dari keterwakilan masyarakat. Jadi mengakomodir pemikiran-pemikiran atau ide-ide dari masyarakat. Kemudian masyarakat menunjuk wakilnya ke lembaga legislatif. Nah, lembaga legislatif tersebut yang membuat aturan-aturan terkait yang tentunya harus peduli dengan rakyat. Jadi demokrasi ini ya, dan demokrasi atau negara hukum ini adalah hal yang tidak bisa bertentangan, dia harus menyatu. Jadi demokrasi dan demokrasi ini adalah hal yang keterkaitan. Jadi hukum itu harus dibuat demokrasi, hukum itu harus dibuat dengan cara demokrasi, dan demokrasi itu harus dibatasi dengan hukum. Next. Selanjutnya. Nah, bagaimana dengan praktik negara hukum dan demokrasi di Indonesia? Nah, sebagai hukum yang supremasi negara kita dapat melihat bahwa membentuk dan mewujudkan negara hukum di Indonesia ini sudah menjadi komitmen para pendiri bangsa. Dari saya katakan bahwa hal ini juga komitmen dari founding father kita, founding people kita, para pendiri bangsa kita, dan tidak hanya hukum, tentuan perlindungan hak tersebut juga terkait dengan hak asasi manusia, kemudian konstitusional warga negara, pembatasan kekuasaan, serta jaminan kemerdekaan kekuasaan peradilan. Nah, komitmen konstitusional tersebut nyatanya saat ini bisa kita lihat dalam praktik berkehidupan berbangsa dan bernegara, ternyata hukum itu masih belum ditempatkan sebagaimana mestinya, atau sebagai sesuatu yang suprem, atau yang sebagaimana yang kita idam-idamkan bersama. Jadi hukum belum sepenuhnya dapat apa ya? Hukum itu belum sepenuhnya dapat menjadi tiang penyangga dan sarana membangun masyarakat. Nah, untuk itulah banyak peran yang harus berkontribusi untuk membentuk hukum kita ini menjadi hal yang sangat kita idam-idamkan. Salah satu perannya apa? Salah satu perannya adalah dari para legal itu sendiri, teman-teman yang sebagai para legal itu sendiri. Jadi teman-teman di sini dapat berpartisipasi dalam praktik negara hukum di negara kita. Nah, jadi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, ini pasal 9 itu OBH atau PBH itu berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Jadi paralegal itu dapat berperan aktif dalam penegakan hukum ya. Penegakan hukum itu bukan seperti tidak hanya polisi, jaksa maupun advokat, tapi paralegal juga dapat berperan, yaitu melakukan bantuan hukum secara non litigasi, misalnya konsultasi hukum, ada penyuluhan hukum dan sebagainya. Next. Nah, lantas apa sih ruang lingkup dari layanan paralegal yang dapat teman-teman dapat lakukan? Jadi pemberi bantuan hukum ini dapat melibatkan paralegal yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum. Jadi kompetensi di sini yang dimaksud kompetensi itu apa ya? Kompetensi adalah saat ini teman-teman lakukan itu adalah kompetensi. Apa? Kompetensi adalah paralegal yang telah melalui pendidikan dan pelatihan paralegal. Jadi ketika teman-teman sudah melakukan pendidikan dan pelatihan paralegal saat ini, maka setelah ini teman-teman akan mendapatkan sertifikat kompetensi dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, setelah itu teman-teman dapat dikatakan bahwa teman-teman merupakan paralegal yang memiliki kompetensi.
Nah, kegiatan apa sih yang dapat dilakukan paralegal? Yang tadi saya katakan, salah satunya ada penyuluhan hukum, konsultasi hukum, ada investigasi perkara baik secara elektronik maupun non elektronik, kemudian penelitian hukum, mediasi. Nah, teman-teman juga bisa melakukan mediasi. Jadi ketika ada konflik antar masyarakat, konflik antar individu juga ya misalnya. Nah, teman-teman juga bisa melakukan mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, kemudian pendampingan di luar pengadilan dan atau perancangan dokumen. Jadi nah, bahkan teman-teman bisa melakukan pendampingan itu misalnya ketika ada masyarakat yang pengen melapor ke polisi atau mendampingi ke kepolisian, ke kejaksaan, teman-teman bisa melakukan itu selama tidak beracara di persidangan atau di pengadilan. Apa? Karena beracara di pengadilan itu harus sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat, ya hanya advokat yang bisa beracara di pengadilan sebagai advokat tentunya. Nah, selain itu, selain tadi saya katakan secara non litigasi paralegal dapat melakukan hal-hal yang tadi saya katakan. Nah, pemberi bantuan hukum atau LBH atau OBH ini juga dapat menunjuk atau paralegal itu untuk melakukan pelayanan hukum. Nah, pelayanan hukum ini berupa apa? Pelayanan hukum di sini, jadi teman-teman tidak hanya melakukan tadi saya katakan ya penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan sebagainya, tapi teman-teman juga bisa melakukan advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa, kelurahan sampai dengan tingkat provinsi. Jadi teman-teman bisa melakukan advokasi kebijakan. Jadi misalnya kebijakan perangkat daerah misalnya dari kebijakan diatur oleh di pemerintah daerah provinsi maupun sampai ke bawah-bawahnya. Nah, teman-teman di situ bisa melakukan advokasi. Jadi misalnya ada karena aturan tersebut ada hal-hal atau masyarakat yang dirugikan, teman-teman bisa melakukan advokasi. Kemudian apa? Kemudian teman-teman dapat melakukan pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah, non kementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, sampai ke pemerintah desa. Jadi teman-teman bisa melakukan pendampingan program itu. Teman-teman pertama bisa melakukan advokasi, teman-teman juga bisa melakukan pendampingan program. Jadi misalnya ada program-program pemerintah, nah teman-teman bisa dapat berperan di situ. Kemudian terakhir, teman-teman dapat bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan atau membina kelompok keluarga sadar hukum. Jadi ini erat kaitannya dengan tadi dikatakan Pak Ketua, teorinya Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa dalam membentuk hukum itu biar berjalan dengan baik itu harus tiga komponen yang harus dipenuhi. Pertama adalah struktur, kemudian substansinya, kemudian kultur. Nah, terkait dengan membentuk atau membina kelompok keluarga sadar hukum ini erat kaitannya dengan culture atau budaya hukum, legal culture ya, atau budaya hukum di mana kita dalam membentuk hukum ini tidak hanya dalam segi peraturan perundang-undangan saja atau mungkin dalam hal aparaturnya saja, tidak hanya itu, tapi juga bagaimana kita membentuk budaya hukum di masyarakat, membentuk budaya hukum yang baik di masyarakat. Next. Nah, ini tadi yang saya katakan selaras dengan tadi pas pembukaan disampaikan oleh Pak Ketua, kemudian Pak Kapus juga mengatakan bahwa teorinya Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa yang tadi saya katakan bahwa secara struktur kita memiliki aparatur kita mumpuni, memiliki kompetensi. Nah, agar hukum itu berjalan juga tidak hanya strukturnya saja, tapi juga substansinya. Bagaimana undang-undang itu dibuat atau lawmaking dibuat dengan sebaik-baiknya, dibuat dengan mencerminkan hal-hal yang diinginkan masyarakat. Makanya ada asas namanya ubi societas ibius, di mana hukum itu ada untuk masyarakat. Jadi hukum itu benar-benar ada untuk masyarakat, bukan sebaliknya, bukan masyarakat untuk hukum, tapi hukum itu untuk masyarakat. Nah, ketika aparaturnya sudah baik, ketika aparatur sudah baik, undang-undang sudah baik. Nah, yang terakhir adalah apa? Untuk apa semua itu baik kalau masyarakatnya juga tidak baik? Untuk itu kita mari bersama-sama membentuk budaya hukum masyarakat atau living law ya, di budaya hukum di masyarakat. Dengan cara apa? Tadi saya katakan bisa dengan cara penyuluhan hukum, bisa dengan cara dengan konsultasi hukum dengan teman-teman, dan saya tahu banget bahwa BPPH, Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila itu sangat aktif di masyarakat, memberikan penyuluhan hukum dan sebagainya ya. Ini adalah hal yang sangat kami apresiasi dari pemerintah pusat, bahwa ada organisasi kemasyarakatan yang memiliki niat mulia, memiliki misi khusus yang sangat baik. Di antaranya adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat seperti BPPH atau Pancasila.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kita setelah ini ada tanya jawab ya. Kalau nggak salah di sana udah mau masuk waktu azan ya. Mungkin berapa menit ya Pak Moderator kita tanya jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara BPPH nggak masuk, Pak Moderator. Ya halo. Nggak dengar Pak suaranya Pak. Sekarang kita masuk tanya jawab atau istirahat ya, istirahat isoma ya. Cek. Tes. Maaf, ada gangguan teknis. Ya siap Pak. Terima kasih atas materi yang telah diberikan. Untuk sesi pada yang Bapak sampaikan ini, kiranya tidak ada tanya jawab. Jadi materi. Ini isoma berarti ya, habis itu nanti Betul. keparalegalannya dari Betul. Dr. Junaidi ya. Ya siap. Nggih. Tapi sebelum diakhiri, kami mohon untuk foto bersama, Bapak. Siap, Nggih. siap Pak, siap. Siap, nggih. Sebentar, hitungan dari kami, Pak, nggih. Sebentar. Ya, siap. Siap. Oke, Bapak ya, persiapan Siap. ya. 1, 2, 3. Kepada peserta juga persiapan ya, ini mau difoto di secara Tanya gini. angkat apa gitu. Sama-sama semangat ya. Pancasila. Ya. Oke, sudah. Oke. Ya. Begitu. Terima kasih atas Terima kasih materi ya. yang Bapak ya. Ya, terima kasih Ya, Bapak ya, Ibu. ya. Merdeka ya, salam. Merdeka. Merdeka. Ya, Bapak. Pancasila abadi. Abadi. Ya? Siap. Jadi saya juga sebagai kader Pancasila merasa bangga ya. Oh, siap. Di Medan saya. Oh, siap Bapak. Oke. Saya saat ini di Kementerian Hukum dan HAM cukup bangga dengan teman-teman yang saat ini juga aktif ke masyarakat. Terima kasih Bapak Ibu, saya mohon maaf atas nama pribadi, baik nama instansi saya, Kementerian Hukum dan HAM, mohon maaf atas kesalahan dan tindakan saya. Iya. Sampai jumpa di lain waktu. Sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. pamit ya, izin live ya. Nggih, Bapak. Silahkan. Acara selanjutnya ini isoma. Jadi sampai jam berapa Mas Ajar? Jam 1. Jam 1 semua peserta harus sudah kembali ke kursinya masing-masing ya.